Shalom, selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Hari ini, Minggu 22 Maret 2026, kita kembali bersama dalam Renungan Fresh Juice edisi spesial OMK. Perkenalkan, saya Katarina dari Yogyakarta. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Kak Ali Antonius dari Yogyakarta dengan judul Tuhan Suka Plot Twist. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan meneguhkan hidup kita. Kita dengarkan bersama. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman UMK. Karena bacaan Injil hari ini cukup panjang, mari kita ambil posisi yang sangat tenang, kita fokus agar kita bisa dengar bacaan Injil hari ini dengan baik dan kita tidak sampai tertidur. Mari kita siapkan hati. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya serta Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi, sesudah ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang membelahkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang itu tidak mati? Maka masgiulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus
percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kristus yang terkasih, jika kisah di Injil hari ini terjadi di saat sekarang, saya kira sudah akan heboh sekali, viral. Pasti akan ada live streaming di mana-mana, TikTok, Facebook, Instagram, bahkan masuk breaking news di televisi. Bayangkan orang yang sudah meninggal 4 hari, lalu tiba-tiba bangkit dari kubur. Bisa dibayangkan. Dan Lazarus, orang yang bangkit itu akan dicari wartawan, dicari konten kreator. Dia akan diinterview dan ditanya, bagaimana rasanya meninggal 4 hari? Dan pertanyaan pasti liar, akan ditanya halnya macam-macam. Dan apa saja yang sudah dilihat Lazarus ketika ia meninggal. Pasti banyak hal yang sudah diketahui Lazarus ketika ia meninggal 4 hari. Tapi saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan juga teman-teman untuk melihat satu hal kecil yang kadang kita lewatkan di Injil hari ini, di mana bahwa setelah Lazarus bangkit dari kubur, Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah, menurut Santo Gregorius, kalimat ini punya makna rohani yang dalam. Kenapa? Karena Lazarus memang dibangkitkan oleh Yesus, tetapi kain-kain yang mengikatnya harus dilepaskan oleh orang-orang di sekitarnya. Artinya, manusia bisa saja dibangkitkan oleh Tuhan, tetapi ia masih bisa terikat oleh dosa-dosa. Dan disinilah gereja hadir. Untuk apa? Untuk membantu melepaskan ikatan-ikatan itu. Salah satunya lewat sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa, yang saya kira minggu-minggu ini kita lagi menyiapkan diri untuk mengaku dosa. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan kita setelah habis dari ruang bilik pengakuan dosa. Jujur ya, kalau saya pribadi rasanya plong, lega sekali. Bahkan saya pernah melihat seorang ibu-ibu yang menangis terseduh-seduh habis dari ruang pengakuan dosa. Dan saya kira itu adalah tanda ketika hati kita disentuh oleh rahmat Tuhan. Sahabat Kristus, saya ingin sharing sebuah kisah di buku God Is My Success yang ditulis oleh Larry Julian. Kisah itu menceritakan Chuck Knapp, seorang penyiar radio di Amerika yang sangat terkenal di zamannya. Chuck ini tumbuh di lingkungan keluarga yang banyak huruf A-nya, argumentasi, amarah, dan alkohol. Sehingga soal iman, ia jauh dari Tuhan. Suatu ketika ayahnya menyuruh Chuck kecil ke gereja. Di gereja, ia mendengar khotbah dari pendeta soal Yesus dan salib. Ia merasa aneh, dan di dalam hatinya, ia justru berkata, orang gila mana yang mau percaya kepada seseorang yang disalibkan seperti itu? Kenapa? Karena bagi Chuck, waktu itu salib adalah tanda kegagalan dan khotbah pendeta itu tidak masuk di akal. Namun ternyata hidup Chuck tidak mulus-mulus amat. Karirnya memang naik, sukses gemilang, tapi hatinya kosong. Bahkan ia ditinggal oleh istrinya sendiri. Pada saat-saat sulit seperti itu, ia mengingat lagi khotbah pendeta yang ia dengar saat usia 8 tahun. Dan ia bertanya, bagaimana ketika Yesus itu benar-benar ada? Mungkin tak ada salahnya juga saya bertanya kepada dia. Lalu ia berdoa dengan kata yang sederhana. Tuhan, saya bersedia mengakhiri diri saya, asal Engkau yang menyetir. Dan dari situ hidupnya berubah, naik dan turun. Mungkin lengkapnya teman-teman bisa baca sendiri di buku itu. Tapi poinnya adalah, bayangkan justru orang yang dulu mengejek salib, tapi akhirnya bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Seringkali hidup kita juga saya kira seperti itu. Ada saat di mana kita merasa hidup kita sudah selesai, namun Tuhan baru bekerja di saat yang tidak kita duga. Sebagai penutup saya juga ingin sharing. Sejak mulai bekerja, saya membantu biaya pendidikan adik saya. Mulai dari ia SMP, SMA, bahkan sampai sekarang ia kuliah. Menariknya ketika adik saya naik jenjang pendidikan, biasanya diikuti dengan kenaikan karir saya, seolah rezekinya berjalan paralel. Namun ketika ia masuk kuliah, situasinya berbeda. Karir saya memang naik, tapi tidak dengan gaji saya. Bahkan saya juga sempat mengalami masa jeda karir alias tidak bekerja. Dan jujur saja di saat itu saya mulai mengeluh kepada Tuhan. Ini gimana? Namun suatu hal yang tidak kami duga terjadi.
adik saya diusulkan untuk mendapatkan beasiswa. Saya ingat sekali ketika kabar ini disampaikan ke rumah, istri saya bahkan tidak bisa berkata-kata dan ia bertanya, kok bisa ya? Poinnya adalah bahwa entah dari kisah yang saya baca atau dari kisah yang saya alami, seringkali yang kita anggap sudah terlambat, sebenarnya itu adalah cara Tuhan bekerja. Bayangkan salib yang terlihat seperti kekalahan, yang diejek cuk itu, ternyata menjadi tanda kemenangan. Kubur Lazarus yang terlihat sebagai akhir, ternyata itu menjadi kehidupan yang baru. Dan hidup kita pun saya kira Bapak, Ibu, dan juga teman-teman punya kisahnya masing-masing. Untuk itu saya menyebutnya bahwa Tuhan suka plot twist, mengubah keadaan yang tadinya terlihat buntu menjadi suatu awal yang baru. Saya kira masa prapaskah ini adalah menjadi momen yang pas untuk kita start lagi hidup kita dengan awal yang baru, yaitu mari kita pergi ke ruang pengakuan. Kita minta rahmat pengampunan dari Tuhan. Kenapa? Rahmat Tuhan itu gratis, tapi tidak murahan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demikianlah Renungan Fresh Juice edisi spesial OMK hari ini. Terima kasih kepada Kak Ali atas renungannya. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan kita untuk tetap percaya bahwa dalam hidup ini Tuhan selalu bekerja. Bahkan ketika kita merasa semuanya sudah selesai, justru di saat-saat seperti itulah Tuhan sering menghadirkan plot twist, mengubah keadaan yang terlihat buntu menjadi awal yang baru. Sampai jumpa kembali dalam Renungan Fresh Juice edisi spesial OMK berikutnya. Tuhan memberkati. Salam Fresh Juice.